Lampu ruang tamu menyala temaram, memantulkan bayangan hangat di sofa yang luas. Aku duduk di sana, menatap bapak mertua yang diam, sementara udara malam terasa berat dan penuh ketegangan. Setiap gerakan dan tatapannya membuat jantungku berdebar. Rasa penasaran dan godaan bercampur menjadi satu. Detik demi detik terasa membara, dan aku sadar malam ini akan menjadi titik balik yang tak bisa kuundur. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menegangkan berikutnya. Aku menatap ruang tamu yang hangat dengan cahaya lampu malam yang redup. Suasana rumah terasa sunyi, hanya terdengar detak jam di dinding yang seolah mengukur setiap detik yang kulalui dengan cemas. Hati ini berdebar tidak karuan. Meski aku berusaha menenangkan diri, aku tak bisa menghapus rasa penasaran yang semakin menekan. Keberadaanku di sini seharusnya hanya sebatas seorang menantu, tapi sesuatu yang tidak kuinginkan mulai muncul di pikiranku. Setiap gerakan bapak mertua terlihat begitu biasa di mataku, namun entah mengapa, tatapan matanya yang lembut dan senyum tipis yang terkadang tersungging membuat hatiku bergetar. Aku mencoba menepi semua rasa itu, menahan diri agar tidak salah langkah, tapi hawa yang mengelilingi kami malam itu terasa berbeda, lebih dekat, lebih hangat dari biasanya. Tiba-tiba aku menyadari betapa lengannya yang besar dan hangat ketika membantuku menata piring di meja terasa begitu nyata di kulitku. Sebuah sensasi aneh muncul dalam diriku, campuran antara rasa bersalah dan rasa penasaran yang memabukkan. Aku menutup mata sejenak dan menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kebetulan semata, tapi tubuhku seakan menolak untuk percaya. Lampu ruang tamu memantulkan bayangan kami di dinding, dan aku menangkap pergerakan halus yang sebelumnya tidak kulihat. Setiap langkahnya, setiap gerakan tangannya, seolah memanggilku untuk mendekat. Aku mencoba mengingat bahwa ini adalah rumahnya. Aku adalah menantunya, tetapi hatiku menolak mematuhi logika. Waktu seakan melambat ketika aku berdiri di dekat sofa, dan dia duduk dengan posisi yang kasual namun memancarkan ketenangan yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang tak kuduga dari kehadirannya malam itu. Sesuatu yang membuat aku merasa terperangkap dalam campuran takut dan ingin tahu. Hatiku menjerit dalam diam, tetapi tubuhku bergerak tanpa kendali, seakan mengikuti irama yang hanya bisa dirasakan oleh keduanya. Aku merasakan getaran halus ketika tanganku menyentuh tepian sofa, terlalu dekat dengan tangannya yang kebetulan juga menyentuh permukaan yang sama. Hawa di ruangan itu menjadi begitu tegang, seperti listrik yang tak terlihat namun menyambar setiap inci kulitku. Aku tahu ini salah, tapi ada kepuasan aneh yang membuat aku sulit mundur. Detik demi detik terasa panjang. Nafasku berat dan pelan, namun setiap gerakannya membangkitkan rasa yang tak bisa kuhindari. Aku menyadari bahwa satu sentuhan kecil bisa membuat semua batas yang aku bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Pikiran tentang dosa dan kesalahan beradu dengan rasa ingin tahu yang semakin membesar dalam diriku. Aku berjalan perlahan menuju sofa, mencoba menata posisi dudukku agar tetap terlihat wajar. Namun, hatiku berdetak cepat ketika dia mengalihkan pandangan kepadaku, dan dalam sekejap, aku merasa tubuhku tersedot ke arah yang tidak seharusnya. Aroma parfum yang lembut dan hangat menyelimuti ruang tamu, membuat pikiranku semakin kacau dan sulit untuk fokus pada hal-hal yang normal. Cahaya lampu malam yang temaram membuat bayangan kami tampak lebih dekat dari yang sebenarnya. Aku menahan diri, mencoba tetap tenang, tetapi jantungku berdetak begitu keras seolah menandakan bahwa batas kami mulai terhapus. Perasaan bersalah bercampur dengan rasa penasaran, dan aku menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi titik balik yang tidak bisa kuundur. Dalam hening itu, aku menatapnya tanpa sadar, dan aku tahu satu langkah kecil dari keduanya bisa mengubah segalanya. Aku menelan ludah dan mencoba mengendalikan diri, tapi tubuh dan pikiranku seakan tidak lagi berada di bawah kendali. Malam itu, ruang tamu yang seharusnya biasa menjadi saksi bisu dari awal petaka yang tak kuinginkan, dan aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah langkah yang tak sengaja ini. Aku duduk di sofa dengan hati yang campur aduk. Detik-detik berlalu terasa lambat. Setiap gerakan bapak mertua tampak begitu memikat dan membingungkan sekaligus.
Aku mencoba menahan diri agar tidak terlalu dekat, tetapi setiap kali dia berbicara, suaranya yang dalam dan hangat menembus pikiranku, membuat aku sulit mengendalikan perasaan yang mulai muncul tanpa kuinginkan. Lampu malam memantulkan cahaya lembut ke wajahnya, menyoroti garis-garis wajah yang matang dan aura yang membuatku merasa aneh. Aku sadar, apa yang aku rasakan bukanlah hal yang wajar, tapi godaan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Perasaan bersalah dan ketertarikan bertempur di dalam diriku, membuat aku merasa seperti berada di ujung jurang yang gelap dan penuh ketidakpastian. Tubuhku terasa panas, dan aku menekankan tangan di pangkuanku seolah mencoba menahan getaran yang tak bisa kuhilangkan. Setiap kali tangannya bergerak dekat, entah mengambil gelas atau menata buku, aku merasakan ketegangan yang menusuk setiap inci kulitku. Aku tahu, satu sentuhan kecil bisa menimbulkan rasa yang jauh lebih dari sekadar kebetulan, dan aku takut akan apa yang mungkin terjadi. Aku menatap matanya, mencoba membaca maksud yang tersembunyi di balik senyumannya yang tipis. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat aku merasa dia juga merasakan ketegangan yang sama. Tapi aku menolak percaya, mencoba menenangkan diri dan meyakinkan hati bahwa ini hanyalah salah satu kebetulan malam itu. Suasana malam semakin hangat. Aku menutup mata sejenak dan menarik napas panjang, berusaha mengingat aturan yang harus kuikuti sebagai menantu. Namun, napasku tersengal ketika lengannya menyentuh sandaran sofa, terlalu dekat dengan diriku. Sebuah gelombang panas membanjiri tubuhku, membuat aku menyesal sekaligus penasaran. Aku tahu aku tidak boleh membiarkan ini berlanjut. Pikiran tentang dosa dan kesalahan terus menghantui. Namun tubuhku seakan menolak mendengarkan logika. Ada ketegangan yang menebal di udara, membuat aku merasa terjebak antara keinginan dan rasa bersalah. Setiap gerakan yang seharusnya biasa menjadi ujian bagi kesabaran dan kendaliku. Aku menunduk sebentar, mencoba mengalihkan pandangan, tapi aroma parfum yang lembut itu masih menyelimuti ruang tamu. Napasku tercekat, dan aku menyadari bahwa malam ini akan menjadi ujian yang paling berat bagiku. Setiap detik yang berlalu menambah rasa penasaran yang seharusnya tidak ada, tetapi terlalu kuat untuk diabaikan. Kegelapan di luar jendela menambah intensitas suasana. Aku menatap tangannya yang kebetulan menyentuh permukaan meja yang sama denganku, dan aku merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Aku tahu, satu langkah kecil dari keduanya bisa mengubah segalanya. Dan aku mulai merasa bahwa aku dan bapak mertua telah terlalu dekat tanpa disadari. Hatiku berdebar kencang, dan aku menahan napas ketika tubuhku seolah tertarik tanpa sadar. Ada rasa ingin tahu yang membakar, meski hati kecilku menjerit untuk berhenti. Aku tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya, tetapi aku merasa tak mampu mengontrol diri. Malam itu terasa seperti perang antara perasaan dan logika. Dan aku berada di tengahnya. Aku menatap ke sekeliling ruang tamu, mencoba mencari alasan untuk mundur, tapi ketegangan semakin meningkat. Setiap gerakannya, setiap pandangannya, seakan memanggilku untuk mendekat. Aku menyadari bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa kundur, dan satu langkah kecil saja bisa menjadi petaka yang tak terelakkan. Aku menunduk menatap lantai, berusaha menenangkan diri. Namun hatiku menolak bekerja sama. Suasana di ruang tamu malam itu terasa terlalu hangat, terlalu sunyi, dan setiap detik terasa menekan. Aku bisa merasakan kehadirannya begitu dekat, seperti bayangan yang menempel di setiap gerak tubuhku. Tubuhku bergetar tanpa kuinginkan, sementara pikiranku dipenuhi rasa bersalah yang membakar. Tangannya yang sesekali menyentuh meja, entah untuk mengambil sesuatu atau sekadar menata barang, terasa seperti sentuhan yang menyentuh kulitku sendiri. Aku menahan diri, mencoba berpura-pura normal, tapi napasku terasa berat dan tubuhku panas. Aku menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa merubah semuanya dalam sekejap, dan aku mulai merasa bahwa aku telah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Cahaya lampu malam memantulkan bayangan kami di dinding, membuat semuanya terlihat lebih intim dan mendesak. Aku menahan tangan di pangkuanku, tetapi tubuhku menolak diam. Setiap gerakannya, sekecil apapun, membuat jantungku berdetak lebih cepat,
seolah memperingatkanku bahwa aku berada di ambang batas yang tak seharusnya. Aku menutup mata sejenak dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku berontak. Ada rasa ingin tahu yang membakar. Meski aku tahu ini salah. Aku menyadari bahwa ketegangan di udara malam itu seperti magnet yang menarikku lebih dekat. Membuatku sulit mundur meski hati kecilku menjerit untuk berhenti. Setiap langkahnya yang mendekat membuatku menelan ludah. Aku merasa bahwa batas yang kubangun selama ini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Hawa di ruang tamu terasa semakin panas, semakin membakar, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya normal. Semua indraku menangkap setiap gerakan dan aroma yang seharusnya tidak menimbulkan rasa seperti ini. Aku menatap matanya, mencoba menahan diri, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat aku ragu. Senyum tipisnya seolah menyembunyikan maksud yang membuat tubuhku gemetar. Aku menahan napas, mencoba menenangkan pikiran, tapi ketegangan ini terlalu kuat. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, dan satu langkah kecil saja bisa membuatku jatuh ke dalamnya. Tubuhku terasa berat, dan aku menekankan tangan di sofa untuk menahan diri agar tidak terlalu dekat. Namun, setiap gerakan yang seharusnya biasa terasa seperti ujian berat bagi kesabaranku. Aku tahu, satu sentuhan dari bapak mertua bisa membangkitkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran, dan aku mulai merasa takut akan kehancuran yang mungkin terjadi. Suasana malam semakin membara, dan aku merasa terperangkap di antara rasa ingin tahu dan rasa bersalah. Napasku tercekat ketika lengannya secara tidak sengaja menyentuh sandaran sofa yang sama denganku. Gelombang panas membanjiri tubuhku, membuat aku menyesal sekaligus penasaran, dan aku menyadari bahwa malam ini akan menjadi titik balik yang tak bisa kundur. Aku menatap sekeliling ruang tamu, mencari alasan untuk mundur, tapi tidak ada. Setiap pandangan dan gerakan yang kulihat membuat aku semakin terperangkap dalam ketegangan yang tak terhindarkan. Aku mulai menyadari bahwa aku dan bapak mertua telah terlanjur melangkah terlalu jauh. Dan satu langkah kecil bisa menjadi petaka yang menghancurkan segalanya. Dalam hening yang panjang, aku merasakan tubuhku tersedot lebih dekat tanpa sadar. Hawa di ruangan itu begitu tegang, seakan menunggu ledakan yang tak bisa dielakkan. Aku tahu malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa kundur, dan ketegangan itu membuatku semakin penasaran sekaligus takut. Semua batas yang aku bangun terasa mulai runtuh. Dan aku menyadari bahwa aku berada di ambang petaka yang tak bisa dihentikan. Aku berdiri perlahan dari sofa, mencoba mengalihkan diri dari ketegangan yang membakar setiap inci tubuhku. Suasana malam tetap hangat. Lampu temara memantulkan bayangan kami di dinding, seolah menyoroti setiap gerak yang tak seharusnya. Aku tahu, langkahku malam ini akan menentukan arah yang tak bisa dikembalikan, dan hati kecilku berteriak agar aku berhenti. Bapak mertua duduk dengan tenang, namun ada aura yang membuat aku merasa tertarik tanpa sadar. Setiap gerakan tangannya, entah menyentuh lengan sofa atau mengangkat gelas, terasa begitu dekat, terlalu nyata. Aku merasakan adrenalin mengalir deras, tubuhku panas, dan napasku tersengal seolah menandakan ketegangan yang memuncak. Aku mencoba menenangkan diri, menekankan tangan di meja untuk menahan tubuh yang bergetar. Tetapi semua usaha itu terasa sia-sia. Ketertarikan yang tidak seharusnya muncul semakin kuat, dan aku menyadari bahwa aku dan bapak mertua telah terlanjur melangkah terlalu jauh. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya, dan aku tahu malam ini adalah ujian terberatku. Setiap detik yang berlalu membuat aku semakin tidak nyaman, sekaligus penasaran. Lampu yang temara menyoroti wajahnya. Garis-garis matang yang biasanya biasa kini tampak memikat. Aku merasakan kombinasi rasa bersalah dan gelora yang membakar, membuat tubuhku sulit mengontrol diri. Semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menunduk sebentar, menarik napas panjang, mencoba mengingat aturan yang harus kuikuti. Tapi hawa malam itu terasa berat, memaksa tubuh dan pikiranku bergerak mengikuti ketegangan yang tak bisa dikendalikan. Aku merasakan jarak di antara kami semakin tipis, dan aku tahu setiap detik membawa aku lebih dekat ke sesuatu yang tak bisa kundur. Tangannya yang bergerak dekat membuat aku menahan napas. Ada rasa panas yang menyelimuti tubuhku,
Dan aku mulai sadar bahwa godaan ini terlalu kuat untuk dihindari. Setiap gerakannya, sekecil apapun, seolah memanggilku untuk mendekat. Dan aku merasa terperangkap di tengah campuran antara ketertarikan dan rasa bersalah yang membakar. Aku menatap matanya, mencoba membaca maksud yang tersembunyi, dan tubuhku menolak mundur. Rasa ingin tahu dan ketegangan bertempur dalam diriku, membuat aku merasakan gelombang panas yang sulit dijelaskan. Aku menyadari bahwa malam ini, satu langkah kecil saja akan menjadi petaka yang tak terelakkan, dan aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya normal. Suasana malam semakin memuncak. Lampu yang redup, udara yang hangat, dan keheningan yang membalut ruang tamu membuat setiap detik terasa panjang. Aku menahan napas ketika tubuhku seolah tersedot lebih dekat, dan aku menyadari bahwa aku dan bapak mertua telah menembus batas yang seharusnya. Aku menutup mata sejenak, merasakan ketegangan yang membakar seluruh tubuh, dan sadar bahwa malam ini adalah titik balik yang menentukan segalanya. Rasa bersalah bercampur dengan gelora yang tidak bisa kuabaikan, membuat aku sadar bahwa aku telah terlanjur melangkah terlalu jauh. Dalam hening itu, aku berdiri di ambang keputusan, mengetahui bahwa satu langkah kecil bisa menjadi petaka. Malam yang seharusnya biasa telah berubah menjadi saksi dari kesalahan yang tidak bisa kundur. Aku menelan napas, merasakan setiap detik yang berlalu, dan menyadari bahwa dari sini, tak ada jalan kembali. Terima kasih telah menemani cerita ini. Semoga kisahnya bisa menjadi hiburan yang menyenangkan untukmu. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.